Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Abu Ahmad, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, para teman-teman dari para pendidik yang semoga Allah muliakan dan para tenaga kependidikan Yayasan Islam Nas. Kembali kita pada acara ngobrol perihal ilmu ya, terkait jalan Nabi dalam mendidik para sahabat. Sesi yang pertama insya Allah. Baik, untuk memperbanyak kesempatan kita mempersilahkan pada Ustaz Abu Ahmad untuk memberikan materi yang kita nantikan. Kepada beliau, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Asatidzah yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di siang hari ini dipertemukan kembali di acara yang sangat mulia, yaitu ngopi dalam rangka untuk meningkatkan keilmuan kita sebagai seorang pendidik. Nah, topik yang akan kita angkat adalah minhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyati ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi manhaj atau jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat. Ini penting karena saat ini kita sedang disodori, dikasih promo besar-besaran berkenaan dengan metode-metode pembelajaran dalam rangka mendidik dan menyiapkan generasi bangsa di waktu yang akan datang. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa Allah Ta'ala mengutus Rasulnya SAW menurunkan Al-Quran ya sebagai penutup dari segalanya, tentu merupakan hal yang sudah sempurna. Sehingga Allah kabarkan kepada kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi semua yang kita butuhkan untuk menggapai kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dalam urusan apapun, baik urusan agama ataupun duniawi, semua sudah ada di dalam Al-Quran. Semua sudah ada dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dalam agama kita. Ya, tinggal kita menggali, mempelajari itu semua. Dan Allah Ta'ala juga sudah mengabarkan kepada kita
tentang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri untuk kalian ya, pada diri Rasul SAW itu keteladanan yang baik. Dan ini berlaku dalam segala hal, bukan hanya dalam masalah ibadah saja, tapi segala hal Rasul menjadi teladan bagi kita. Dan Rasul SAW secara spesifik juga diutus sebagai mualliman. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Al-Quran wa sunnah. Dalam hadis juga Rasul katakan, wa innama bu'ithtu mu'alliman muyassira. Sungguh aku diutus sebagai orang yang mengajari dan memudahkan semua urusan. Maka dalam perkara pendidikan tentu kita akan mengarahnya ke sana. Kita tidak akan silau dengan berbagai metode, berbagai strategi, berbagai bentuk model pendidikan yang ditawarkan di luar Islam. Kenapa? Kita sebagai seorang Muslim harus merasa cukup dengan apa yang datang dari Allah melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mengkomparasi, asal tidak mau membandingkan antara metode jalan kita mungkin bisa melihat ya, misalnya orang menganggap Finlandia atau Jepang itu sistem pendidikan yang paling baik di dunia saat ini. Tapi ternyata hasilnya apa? Ya, di Finlandia itu banyak orang-orang dewasa, pemuda mengalami gangguan jiwa. Sedangkan di Jepang itu masuk 5 besar yang penduduknya melakukan aksi bunuh diri. Makanya adalah apa? Menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang dianggap terbaik pada mereka belum memenuhi. Nah, bahkan apa yang ada pada mereka dari kebaikan sistem pendidikan itu sebetulnya dasar-dasarnya, prinsip-prinsip pokoknya itu sudah ada di dalam Islam. Ya, tinggal nanti bagaimana di tataran teknis ya dalam pelaksanaan saja. Bahkan mayoritas semua juga sudah ada di dalam Islam kita. Nah, sebelum kita masuk ya, maka kita akan melihat, memahami beberapa definisi tentunya. Ya. Kita sering mendengar apa namanya istilah tarbiyah. Tarbiyah itu ya kalau kita artikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia ya pendidikan begitu. Nah, maka kita lihat ya di next slide-nya. Ya, tarbiyah itu secara bahasa artinya bertambah dan tumbuh, atau menumbuhkan dan memberi makan secara bahasa. Sehingga nanti makna tarbiyah secara istilah juga tidak akan lepas dari makna bahasa. Karena dengan pendidikan, dengan tarbiyah, seseorang itu akan tumbuh, berkembang, bertambah ya kondisinya. Nah, ini secara bahasa. Sehingga secara istilah tarbiyah itu apa? Memperbaiki diri manusia, sisi rohani, akal, jasmani.
serta mengokohkan bangunannya ya, bangunan rohani, akal dan jasmani sampai pada batas kesempurnaan. Ya, ini makna tarbiyah. Sehingga nanti kalau kita lihat beberapa definisi tentang pendidikan yang ada di luar Islam, misalnya menurut teori behaviorisme, pendidikan itu artinya apa? Ya, perubahan perilaku. Jadi namanya belajar, tidaklah dikatakan orang itu belajar sehingga ada perubahan perilaku gitu loh. Nah, itu berarti apa? Adanya perubahan perilaku menunjukkan apa? Perkembangan, pertumbuhan, ya, pengokohan, ya, dari seluruh aspek yang ada pada diri manusia. Kemudian apa bedanya tarbiyah dengan taklim? Karena sering ya kita mendengar tarbiyah dan taklim. Nah, banyak sudut yang menjelaskan ini, cuman kita ambil sudut ini bahwa tarbiyah pendidikan itu adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan secara lengkap dan seimbang. Berarti di sini apa? Pendidikan itu sesuatu yang memang direncanakan, sesuatu yang disengaja. Kenapa? Karena memiliki tujuan. Itu tarbiyah. Jadi aktivitas yang direncanakan, diprogram, disengaja, yang bertujuan untuk mengembangkan secara lengkap dan seimbang. Apa yang dikembangkan? Tadi, semua sisi-sisi kehidupan manusia. Dengan menggunakan berbagai kekuatan manusia dan sarana serta media yang disyariatkan. Ya, jadi pendidikan itu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, ya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya yang sifatnya materi. Ya, sarana prasarana, medianya, metodenya. Nah, itu tarbiyah. Sedangkan taklim itu adalah bagian dari tarbiyah. Taklim itu kan penyampaian ilmu. Kalau dalam istilah kita, pengajaran. Sedangkan pendidikan itu tidak mesti dengan pengajaran. Ya kan? Orang dididik berdasarkan apa? Pengalaman misalnya. Orang dididik dengan apa? Ya, interaksi dengan orang lain. Kan begitu, tidak mesti dengan taklim. Nah, jadi ini bedanya. Jadi taklim adalah bagian dari pendidikan. Nah, selanjutnya, apa itu manhaj? Tadi judul pembahasan kita apa? Manhajun Nabi SAW fi tarbiyah ashabi. Apa itu manhaj? Sering kita mendengar kata manhaj. Ya. Manhaj secara bahasa artinya jalan yang jelas dan terang untuk mencapai tujuan. Ya, secara bahasa, jalan yang jelas, terang, gamblang untuk mencapai satu tujuan. Nah, yang kita inginkan dengan manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti apa? Jalan yang ditempuh. Ya, jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mendidik para sahabat, ya, yang mencakup semua sisi kehidupan dengan cara yang jelas sehingga menjadikan mereka para sahabat itu sebaik-baik manusia. Jadi manhaj Nabi dalam pendidikan berarti apa? Jalan yang ditempuh oleh Nabi dalam mendidik. Nah, dan kita dapatkan bahwa manhaj Nabi, jalan yang ditempuh oleh Nabi itu luar biasa. Jadi jalan di sini nanti mencakup juga apa? Metode, media, sarana dan sebagainya. Nah, dan kita lihat bahwa
jalan yang ditempuh oleh Nabi dalam mendidik para sahabat ini luar biasa. Hasilnya menjadikan para sahabat sebagai apa? Sebaik-baik manusia. Nah, kemudian siapa sahabat itu? Ini, ya, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, kemudian mati di atas keislaman. Ya, meskipun dia pernah murtad. Ya. Maka dari sini Abu Thalib itu bukan sahabat. Meskipun dia ketemu dengan Rasul, karena ketemu dalam keadaan tidak beriman. Nah, Abu Lahab bukan sahabat, dia ketemu tidak beriman, mati di atas kekafiran. Nah, ini definisi sahabat. Kemudian mengapa sahabat? Baik, mengapa kita harus melihat kepada para sahabat? Ada beberapa sisi yang menunjukkan keutamaan para sahabat. Ya, mereka diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang-orang terbaik yang pernah ada di kalangan manusia. Jadi sahabat itu adalah orang-orang terbaik. Nah, mereka bisa menjadi manusia-manusia terbaik karena dididik oleh Rasul, gitu loh. Maka kita harus kembali ke sana. Kita harus mengikuti, kita harus memahami dan mengikuti, mempraktekkan jalannya Nabi SAW dalam mendidik para sahabat. Supaya murid-murid kita itu ya menjadi manusia-manusia baik. Nah, jadi di antara yang menjadikan sahabat adalah khairul ummah, sebaik-baik manusia, mereka adalah orang yang lebih dulu kepada keutamaan, lebih dulu beriman. Ya. Jadi mereka adalah orang pertama dalam semua keutamaan. Sehingga sampai ada istilah apa? Laukana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perkara itu kebaikan, tentu kami akan lebih dulu ke sana. Karena sahabat adalah orang yang luar biasa dalam keutamaan. Jadi orang-orang yang bersegera pertama dalam setiap kebaikan, keutamaan. Sehingga kalau ada sesuatu orang menganggap itu baik, ternyata sahabat kok tidak mengerjakan, berarti itu bukan kebaikan. Sebab seandainya itu kebaikan, pasti kami akan lebih dulu ke sana. Kami lebih dulu akan mengambil dan mengerjakannya. Kemudian sahabat jadi orang yang terbaik karena ada rekomendasi dari Allah Ta'ala. Ya kan? Tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Juga Rasulullah katakan apa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang ketiga, sahabat adalah orang yang mengalami turunnya wahyu. Ya, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya silahkan tanya kepadaku tentang Al-Quran, karena kami tahu di mana ayat itu turun, kapan itu turun, berkenaan dengan apa ayat itu turun. Sehingga mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran setelah Rasulullah SAW. Kemudian adanya jaminan keselamatan dalam beragama, dalam manhaj dan keyakinan. Nah, sehingga Rasul SAW memerintahkan kepada kita, kalau ada perselisihan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidil mahdiin, ya kan? Kembali kepada sunnahku dan kembali kepada sunnah khulafaur rasyidun. Ya. Mereka juga dikatakan ulaika humur rasyidun. Ya, mereka adalah orang-orang mendapat petunjuk. Kemudian ini yang penting juga. Pada zaman sahabat itu terjadi peristiwa-peristiwa besar dan mencekam. Tapi mereka apa? Mampu menghadapinya. Mungkin
kita bisa baca ya kisah bagaimana meninggalnya Rasulullah SAW. Itu peristiwa besar yang sangat mencekam kaum muslimin pada saat itu. Coba. Tapi para sahabat mereka mampu mengatasi masalah itu, mampu menghadapinya. Nah, maka kita ke sana, kita harus kembali kepada para sahabat ya dalam beragama, masuk juga dalam masalah pendidikan. Nah, ini alasan kenapa kita mengambil tema jalan Rasul mendidik para sahabat. Karena sahabat bisa mendapatkan kondisi yang seperti itu. Itu gimana cara didiknya? Bagaimana Rasul SAW mendidik mereka sehingga menjadi orang-orang yang seperti itu. Baik. Kemudian, al-ikhwah rahimakumullah, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ya, next ya. Manusia itu tersusun dari 3 unsur. Ada ruh, ada jasad, ada akal. Ya. Jadi sisi-sisi rohani, kejiwaan, fisik, dan akal. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa dalam mendidik para sahabat, itu mendidik mereka secara komprehensif, secara lengkap, menyeluruh, mengembangkan 3 unsur ini. Unsur kejiwaannya betul-betul diperhatikan dan dibangun, fisik juga demikian, akal juga demikian. Ini yang membedakan, ya, salah satu yang membedakan pendidikan Islam, pendidikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding pendidikan yang lain. Mungkin asatidzah juga sudah mengenal ya dan memahami ada model pendidikan yang hanya fokus menekankan pada perkara material saja, jasad saja, seperti model-model pendidikan tadi, orang-orang kafir, orang-orang liberal, kapitalis, itu sebatas ini. Ya, mengejar sisi fisik. Atau juga model pendidikan sufiyah yang hanya fokus kepada ruhani saja. Ya. Atau pemikiran orang-orang filosof yang menitik beratkan pendidikan pada sisi akal. Ya. Pendidikan Islam tidak seperti itu, lengkap, menyeluruh. Ya, maka dalam mendidik Rasul itu juga betul-betul memperhatikan 3 hal ini. Coba lihat misalnya kisah tentang para pemuda yang datang ke Madinah belajar sama Rasul. Setelah 20 hari mereka sudah seperti kayak galau begitu. Rasul itu tanggap. Kenapa kalian ini? Kalian sudah rindu dengan rumah. Apa yang kalian tinggalkan di rumah? Rasul perhatikan tuh sisi rohaninya, sisi kejiwaannya. Ya, ketika para sahabat ini mengaku, ya Rasul, kami udah kangen dengan keluarga kami dan sebagainya, Rasul bilang, ya sudah, kalian pulang aja. Tidak dipaksa untuk belajar ketika kondisi kejiwaannya tidak siap. Nah, ini contoh aja. Nanti banyak sekali model-modelnya nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, al-ikhwah rahimakumullah, asatidzah. Nah, next ya.
Kemudian manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik para sahabat. Jadi next slide-nya. Jadi jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajari para sahabat itu ada 5 di sini. Ya, ada 5. Sebenarnya. Nah, ada 5 yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik para sahabat di atas akidah yang benar dan pensucian jiwa. Ini pokok banget. Ini salah satu yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan non-Islam. Tadi saya katakan, kenapa di Jepang itu angka bunuh dirinya 5 besar sedunia. Kenapa di Finlandia banyak orang yang mengalami gangguan jiwa? Katanya model pendidikan mereka yang terbaik di dunia. Karena ini faktornya salah satunya adalah mereka tidak diajari akidah yang benar. Stres mereka kalau ada masalah. Kemudian Rasulullah mendidik para sahabat di atas ilmu dan amal. Jadi ada keseimbangan antara ilmu dan amal, tidak sekedar memberi pengetahuan-pengetahuan saja, tapi didorong oleh Rasul agar para sahabat itu senantiasa berilmu dan mengamalkan ilmunya. Rasul mencela sahabat yang beramal tanpa ilmu. Demikian juga beliau juga mengingatkan orang-orang yang berilmu tanpa mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat di atas apa? Mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Jika lihat bagaimana para sahabat menjadi orang-orang yang semangat menyebarkan Islam, semangat mendakwahkan. Nah, tidak menjadi orang yang pelit dalam masalah ilmu. Apa yang dia ketahui dan ini bermanfaat bagi orang lain, dia ajarkan kepada manusia. Kemudian Rasulullah juga mendidik para sahabat di atas penjagaan terhadap fisik dan akal. Nah, maka Rasulullah ajarkan juga toh, tentang bagaimana makanan yang bergizi, cara makan yang benar. Nah, pemeliharaan terhadap kesehatan, bagaimana harus berobat ketika sakit, dan sebagainya. Juga penjagaan terhadap akal. Nah, dan ini termasuk salah satu dari ad-daruratul khams. 5 perkara pokok yang dijaga oleh agama, yaitu apa? Akal. Supaya akalnya selamat, pikirannya sehat. Karena maaf, banyak sekali ya pendidikan-pendidikan yang justru merusak akal. Ya. Orang belajar filsafat sudah rusak akalnya. Ya kan? Maka Rasul mendidik para sahabat untuk menjaga akal mereka supaya tetap di atas fitrahnya. Sehingga para sahabat bisa memahami sesuatu itu dengan akal sehatnya. Ya, beda dengan orang-orang sekarang. Ya, karena akalnya rusak, entah terkena filsafat atau syubhat yang lainnya, lihat nggak percaya Allah itu di atas. Allah di atas langit. Ya. Hal yang itu sifatnya mendasar sesungguhnya. Ya. Tidak yakin kalau Allah itu tinggi di atas ars, istiwa di atas ars. Nah,
dan seterusnya. Ini karena rusak akalnya. Maka pendidikan yang dijalankan Rasul itu menjaga fisik dan akal. Kemudian Rasulullah juga mendidik para sahabat untuk bersikap hikmah dalam menyelesaikan dan mensikapi masalah. Luar biasa. Nanti kalau asatidzah mau membaca ya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat yang berkenaan dengan masalah ini, luar biasa. Kita lihat bagaimana hikmah mereka dalam mensikapi dan menyelesaikan masalah. Nah, ya, contoh misalnya kita bisa ambil dari peristiwa meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terjadi peristiwa di mana Sahabiyun Jalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nggak percaya kalau Rasul itu meninggal. Sampai mengancam, siapa yang mengatakan Rasul meninggal tak penggal lehernya. Tapi lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan hikmah mensikapi dan menyelesaikan masalah itu. Ya, beliau tidak pedulikan ucapan siapa? Umar radhiyallahu anhu. Tapi beliau langsung aja masuk ke kamar Rasul, dilihat Rasul, ya betul meninggal. Ya sudah, lalu Rasulullah beliau keluar mengingatkan Umar bin Khattab, tapi tidak mau, ya sudah, beliau pun berkhutbah. Bacakan ayat-ayat berkenaan dengan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bacakan ayat itu. Selesai urusannya. Orang akhirnya bisa menerima berita kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk siapa? Umar bin Khattab sendiri juga menerima berita itu. Ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasul, ini jalan yang ditempuh oleh Rasul dalam mendidik sahabat. Dididik sahabat untuk bersikap hikmah dalam apa? Mensikapi dan menyelesaikan masalah. Nah, nanti kita akan lihat satu persatunya kayak apa. Bagaimana Rasul dalam mendidik para sahabat di atas akidah yang benar dan pensucian jiwa. Apa yang diajarkan? Bagaimana cara mengajarkannya? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu secara serial. Kenapa? Inilah yang nanti kita akan ajarkan. Inilah yang nanti kita akan lakukan terhadap murid-murid kita. Ya, kita juga harus mengajarkan ini semua kan kepada murid-murid kita. Kita harus menanamkan akidah yang benar, mensucikan jiwa mereka, harus menanamkan ilmu dan amal, mengajarkan dan menyebarkan ilmu, menjaga fisik dan akal, ya, menanamkan sikap hikmah kepada murid-murid kita. Maka kita harus belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Beliau telah sukses mendidik para sahabat berkenaan dengan hal ini. Nah, ini luar biasa yang harus kita pahami. Karena banyak ya kita ini melihat orang-orang yang keliru dalam apa? Mendidik manusia. Ya. Kemudian asatidzah yang saya muliakan, bagaimana metode atau cara yang ditempuh oleh Rasul dalam mendidik para sahabat. Ya. Bagaimana metode atau cara yang ditempuh oleh Rasul dalam mendidik sahabat. Bagaimana Rasul mengajarkan 5 tadi kepada para sahabat. Nah, yang pertama, metodenya dengan membangkitkan perhatian. Jadi Rasul itu sebelum mengajarkan sesuatu, beliau berusaha menarik perhatian para sahabat. Caranya apa?
dengan menumbuhkan rasa ingin tahu. Salah satunya misalnya ya, Rasul itu menggunakan penyampaian yang global sebelum terperinci. Misal, Rasul katakan, istanibu sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ini global. Maka para sahabat tentu akan penasaran. Apa itu 7 itu? Ya kan? Apa 7 perkara yang membinasakan itu? Ini menumbuhkan rasa ingin tahu. Ya kan? Misalnya ayatul munafik salas. Ya. Ciri orang munafik itu 3. Apa 3 itu? Maka para sahabat akan fokus, akan konsentrasi, perhatian untuk menerima, mengetahui apa yang disampaikan. Rincian dari 7 itu, rincian dari 3 itu apa? Banyak sekali dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting. Ya, banyak sekali dari guru-guru itu kurang menggunakan ini. Sehingga ya wajar kalau orang nggak penasaran, orang nggak ingin tahu, bagaimana dia akan perhatian. Sehingga kita dapati kan murid-murid kita itu nggak perhatian dengan pelajaran. Ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang main-main, ya kan? Apalagi mungkin yang kita model pembelajaran online seperti ini banyak sekali ya yang memalingkan perhatian murid-murid kita. Kemudian Rasul menggunakan apa? Metode diskusi yang tenang. Diskusinya tidak marah-marah, tidak gebrak-gebrak meja, tidak kasar, tapi dengan tenang. Ya, juga menggunakan metode tanya jawab. Ini banyak sekali ya kita dapatkan hadis Rasulullah SAW, bahkan Al-Quran sendiri mengabadikan bagaimana Rasul menggunakan metode tanya jawab. Yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil mahid, ya kan? Dan tanya jawab akhirnya. Diskusi yang tenang. Ada kisah pemuda itu. Rasul sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada pemuda, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kira-kira kalau kita sebagai guru ada murid yang seperti itu gimana kira-kira? Ngamuk kita biasanya. Wah ini murid gak karuan ini. Ya, tapi Rasul dengan tenang, tahu kamu kemari, duduk sini, mendekat, duduk lagi dekat sini, maju lagi. Sampai duduk di samping Rasul SAW, dipegang tangannya, dan Rasul mulai bicara. Bagaimana kalau ada orang ingin berzina dengan ibumu? Kamu senang enggak? Oh ya nggak bisa, langsung masa ibu. Orang lain pun juga nggak suka ibunya kamu zinai. Bagaimana kalau saudara perempuanmu? Bagaimana kalau bibimu? Bagaimana kalau yang terkait dengan keluarga dia? Semua dengan tenang Rasul ajak diskusi secara cerdas. Sampai akhir dari cerita itu apa? Pemuda tadi, ya Rasulullah kalau gitu sudah nggak ada lagi keinginan untuk berzina. Selesai. Ini diskusi dan tenang. Nah, kebanyakan maaf ya guru-guru kita nggak siap untuk diskusi. Ya. Bahkan jangankan diskusi, kadang ditanya sama muridnya aja marah. Ustaz, itu tadi gimana Ustaz? Kamu tadi kemana? Nggak dengarkan tau saya terangkan tadi. Makanya kamu itu perhatian. Nah, gimana mau berhasil pendidikan? Kemudian menyelang-nyeling dalam pemberian nasihat. Artinya, wah tidak setiap hari, tidak setiap saat itu memberi nasihat. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Ya. Sehingga pernah ada murid-murid Abdullah bin Mas'ud itu usul kepada beliau. Wahai Abu Abdurrahman,
Kami senang mendengar nasihat-nasihat Anda. Kami ingin Anda memberikan nasihat kepada kami setiap hari. Menunjukkan semangat para tabi'in. Tapi apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Enggak. Saya khawatir nanti akan membuat kalian bosan. Maka berarti di sini apa? Perlu variasi. Ya, dalam pendidikan, pengajaran, perlu adanya variasi. Perlu inovasi, kreativitas. Maka misal, asatidzah yang saya muliakan, ya jangankan murid-murid kita sendiri saja misalnya. Ayo, nanti para ustadz kita taklim, ya, dari pagi jam 7 sampai jam 12. Apa yang terjadi kira-kira? Hanya dengarkan saja. Atau kalau enggak, cuma dikasih materi, tulisan, terus suruh tugas. Misalnya ada 5 season gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya kalau kita aja sebagai orang dewasa, sebagai guru aja kadang-kadang tertimpa kebosanan, kejenuhan, apalagi anak-anak kita. Maka yuk kita variasikan. Baik dari sisi waktu, ataupun materi, ataupun cara penyampaian materi. Kemudian dengan kelembutan dan kasih sayang. Ini metode Rasul. Ya. Rasul itu kalau ngajar lembut, penuh dengan kasih sayang. Ya, masih ingat ya? Kasusnya Badui yang kencing di pojok masjid. Bayangkan, kencing di pojok masjid. Rasul katakan, wahai fulan, ini masjid, tidak boleh kamu kotori. Ini untuk sholat, ini untuk membaca Quran, itu untuk dzikrullah. Ya, nanti ada materi tersendiri masalah ini ya. Kita ada tesis S2 ya, mabda'u rifqi fi taklim mungkin ya. Jadi prinsip kelembutan dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, menjaga dan memperhatikan kondisi dan kemampuan siswa. Tuh. Jadi dalam mendidik sahabat, Rasul itu perhatian betul. Kalau memang sudah jenuh, sudah nggak fokus, ya Rasul hentikan pembelajaran. Seperti tadi kisah para pemuda yang sudah 20 hari bersama Rasul di Medina. Kondisinya apa? Sudah kangen, sudah pengen pulang ke rumahnya. Maka Rasul hentikan pembelajaran, Rasul minta mereka untuk pulang. Ya. Kemudian juga memperhatikan kemampuan siswa. Ini penting. Jangan sampai kita itu mengajari sesuatu di luar kemampuan siswa. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Haditsun nas bima ya'rifun. Bicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Maka nanti asatidzah yang saya muliakan, ini contoh saja. Anak-anak kelas rendah, kelas 1, 2, 3 SD, itu berbeda kemampuannya dengan anak-anak kelas tinggi, 4, 5, 6. Misalnya dalam masalah akal, kemampuan akalnya. Anak-anak kelas rendah itu belum bisa diajak berpikir abstrak. Berpikirnya apa? Konkret. Makanya masih ingat nggak asatidzah dulu waktu sekolah SD? Ya kalau matematika suruh membawa lidi gitu. Ayo 2 ditambah 2, ya lidinya 2, tambah 2, 2 coba dihitung 1, 2, 3, 4. Itu cara ngajarnya begitu. Belum bisa nalar dengan lambang bilangan. Ya, setengah kalau diwujudkan dengan 1/2 itu anak-anak kelas 1 pusing dia. Tapi kalau asatidzah membawa roti bulat dan dibagi 2, ini setengahnya. Oh iya, paham dia. Ini memperhatikan kemampuan siswa. Ya, makanya ya pemerintah itu masya Allah ya, dengan K13 itu mengakomodir poin kelima ini. Ya, kalau dulu kan harus standarisasi toh. Adanya ujian nasional, kemudian harus begini. Sekarang dengan menggunakan mystery learning ya, belajar tuntas ya masing-masing akan mencapai kompetensi sesuai dengan kemampuannya. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat.
Tapi satu saat dia akan sampai juga. Nah, tab yang nomor 6. Next. Nomor 6. Nah. Pengarahan dengan berbagai kebaikan dan dorongan untuk mengerjakan sesuai kemampuan. Lihat berapa banyak Rasul memberikan apa? Dorongan dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan. Ya. Barang siapa yang bersedekah, maka dia akan begini. Barang siapa yang sholat berjamaah, dia akan dapat begini. Juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dari semua kejelekan, mendorong untuk menjauhinya. Itu. Lihat berapa banyak Rasul mengingatkan tentang bahaya satu perkara itu. Sehingga ini seimbang ya antara amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Sehingga hasilnya apa? Ya lihat para sahabat menjadi orang yang paling bersemangat dalam kebaikan. Mereka berlomba dalam kebaikan. Nah, juga dalam meninggalkan kejelekan-kejelekan. Kemudian Rasul membuat permisalan dan penyamaan, kias. Ya, berapa banyak kita dapati kan dalam Al-Quran atau dalam hadis, misalnya masalul hayatud dunia, permisalan kehidupan dunia. Ya, masalul ladzina yadhkurunallah wa ladzina lam yadhkurullah, permisalan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Permisalan orang yang mensedekahkan hartanya, maka seperti dia menanam satu butir, tumbuh 7 batang, masing-masing batang mengeluarkan 100 butir. Banyak sekali. Karena permisalan dan penyamaan ini memudahkan orang untuk paham. Ya, lebih memahami perkara yang diterangkan dengan membuat contoh, permisalan, penyamaan. Nah, kemudian ada keteladanan. Ini penting. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik sahabat banyak sekali memberikan keteladanan kepada para sahabat. Jadi Rasul tidak sekedar merintah, tidak sekedar melarang, tapi Rasul itu juga memberikan apa? Keteladanan kepada para sahabat. Nah, ini yang banyak problem di dunia pendidikan kita adalah apa? Ya, tidak adanya keteladanan dari pendidik. Padahal pemerintah itu sudah menetapkan kompetensi guru dan dosen. Ya, maka nanti bisa masuk di kompetensi pribadi. Harus berakhlak mulia, berjiwa besar, bisa menjadi teladan bagi semua orang, khususnya bagi murid-muridnya. Gitu. Nah, dan kita juga melihat adanya ancaman ya, lima taqulu nama la taf'alun. Kemudian at-targhib wa tarhib, ya, ada dorongan, ada peringatan ya dalam mendidik itu. Ya. Jadi keliru kalau kemarin ada yang mengatakan, oh tidak boleh dalam mendidik itu tidak boleh kita mengatakan jangan. Keliru itu. Ya. Tidak boleh. Nah, itu keliru itu. Boleh yang seperti itu. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Kan ada kan penggunaan situ. Nah, maka ini antara tarhib dan tarhib. Lihat situasinya. Ya. Kadang seseorang itu akan mudah melakukan kebaikan kalau diberi dorongan. Ya, kalau kamu sholat kamu akan masuk surga. Tapi ada juga kan orang itu mudah mengerjakan sholat ketika diberi ancaman. Kalau kamu nggak sholat kamu masuk neraka loh. Ya, karena memang dalam ibadah dibangun di atas 3 rukun. Apa? Al-khauf, war-roja, wal-mahabbah.
Maka nanti tinggal lihat kondisi anaknya seperti apa. Dia lebih mempan dinasehati dengan tarhib atau dengan tarhib. Ya. Jadi tidak mesti tarhib terus, enggak. Lihat situasi dan kondisinya. Kemudian dengan kisah. Salah satu metode yang sangat menarik adalah kisah, cerita. Ya. Seperti kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya. Itu adalah kisah-kisah terbaik. Ya, seperti di awal surat Yusuf. Ya, Allah katakan bahwa ini adalah kisah yang terbaik. Dan siapapun akan tertarik dengan kisah. Jangankan anak-anak kita, orang tua, guru, itu seneng kalau dengar cerita. Nah, tinggal nanti, yuk cerita itu diarahkan. Banyak sekali ya. Saya kemarin sempat ada buku judulnya Al-Mustafad. Itu faedah-faedah terkait dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ya, misalnya kisah Adam, kisah penciptaan Adam, kisah Adam di surga, kisah Adam ditipu oleh iblis, kisah Adam diturunkan ke bumi. Itu faedah-faedahnya banyak banget. Maka yuk para guru, asatidzah, kita tingkatkan literasi kita. Ya. Bacaan kita. Jangan sampai kita jadi guru malas untuk membaca. Gitu. Ya sebetulnya sih bukan malas ya, kadang maaf dikatakan kemarin saya Pak Anies Baswedan kalau nggak salah mengatakan sebenarnya masyarakat Indonesia itu bukan tidak semangat membaca, tapi kualitas membacanya yang kurang. Buktinya apa? Nah, itu kalau WA, status, kemudian apa itu yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, wah itu berjam-jam kuat itu. Ya, tapi kalau baca yang terkait dengan ilmu pengetahuan, waduh, 10 menit dah gelap matanya, pusing otaknya. Itu berarti kualitasnya, bukan semangat membaca. Semangatnya Masya Allah bagus. Tinggal yuk kita alihkan. Asatidzah yang saya muliakan. Ya, banyak yang harus kita baca kok. Kisah-kisah itu sangat menarik sekali. Ya, faedah-faedahnya luar biasa. Ya, dan Rasul pun sering kan dalam mendidik sahabat, ya, kana fi man kana qablakum, dulu dari orang-orang sebelum kalian, yaitu dari kalangan Bani Israel, ya kan, ada 3 orang yang terperangkap di dalam goa, nggak bisa keluar. Nah, ceritakan Rasul, ya, tentang kisah Dzulqarnain, kisah Ashabul Kahfi, banyak banget, ya kan, untuk mengobati keluhan sahabat yang merasa berat dengan gangguan orang-orang kafir. Rasul ceritakan, kana fi man kana qablakum, dulu dari orang-orang sebelum kalian ada yang beriman, kemudian mereka apa? Disiksa, ada yang digergaji kepalanya sampai terbelah jadi 2, ada yang disisir menggunakan sisir besi dan seterusnya, tapi itu tidak menyebabkan mereka keluar dari agamanya. Dengan kisah ini Rasul mendidik supaya para sahabat bersabar menghadapi situasi dan kondisi. Kemudian memanfaatkan situasi dan kondisi. Oh, banyak banget ya kisahnya. Misalnya Rasul SAW untuk menjelaskan tentang bahwa nanti kaum muslimin melihat Allah Ta'ala di akhirat, waktu itu sedang bulan purnama, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Rasul katakan, ketika melihat bulan purnama, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Allah Ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan pada saat ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah Ta'ala. Untuk menjelaskan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Waktu terjadi peristiwa perang Hunain, kaum muslim mendapatkan banyak rampasan dan tawanan perang. Ada seorang wanita lari ke sana kemari, kehilangan anaknya masih kecil. Dan itu dilihat oleh Rasul para sahabat. Dan ketemu anaknya, maka wanita itu memeluk anak itu kemudian disusuinya. Maka Rasul katakan, bagaimana menurut kalian?
Mungkinkah wanita itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Sahabat, tidak mungkin ya Rasul. Tadi hilang aja dicari-cari, masa setelah ketemu dilempar ke api? Maka Rasul katakan Allah arham bi ibadihi min hadhil mar'ah biwaladiha. Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan wanita itu terhadap anaknya. Tuh, memanfaatkan situasi ini untuk pembelajaran, untuk pendidikan kepada para sahabat. Yuk, para asatidzah, kita kreatif, kita inovatif, kita tingkatkan kemampuan pembelajaran kita. Ya, apa yang ada di lingkungan kita bisa dijadikan bahan pembelajaran. Situasi kondisi yang sekarang kita alami pun bisa kita jadikan sebagai apa? Bahan pembelajaran. Hari ini Alekwa, saya kasih contoh. Hari ini saya ngajar kelas 6 materi tauhid. Qadarullah kemarin sore ya, ba'dal maghrib, itu pasar yang dekat rumah kita yang kita biasa belanja itu terjadi kebakaran hebat. Ya, kemarin ba'dal maghrib. Nah, muncul berita, wah ini karena yang bau rekso maksudnya jin yang nunggu pasar tuh marah karena tidak ada sesaji. Berita beredar. Maka pelajaran saya hari ini saya katakan aja. Saya sebutkan ada orang berpendapat kejadian kebakaran tadi malam karena jinnya gini-gini. Apa hukum keyakinan itu? Terus buatlah surat berisi nasihat pada orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu, selesai. Bisa kan dijadikan sebagai pembelajaran. Dan pas berkenaan dengan materi saya tentang jenis-jenis kesyirikan. Kita bisa manfaatkan seperti itu. Nah, ini Al-Ikhwah sebagai mukadimah ya, seri 1, nanti insya Allah kita akan masuk di serial berikutnya, yaitu bagaimana kita mencontoh Nabi, mendidik sahabat di atas akidah dan tazkiyatun nufus. Jadi seri 1 apa? Poin pertama tadi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke moderator, tafadhol masykurah. Nah. Jazakumullahu khairan katsira Ustaz Abu Ahmad atas ilmu yang diberikannya, dipaparkannya oleh beliau kepada kita. Semoga itu menjadi kebaikan bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Ingin saya sampaikan bahwa di dalam kajian ngopi ini ada kedatangan dari TISA Islamic School Bekasi ya, alhamdulillah. Sudah bergabung bersama kita dalam acara ini. Baik, karena mungkin jadi terkait tanya jawab dan kuis, nampaknya untuk ngopi kali ini ditiadakan dulu Ustaz, karena ada acara setelah sholat asar. Jadi kepada para pendidik, mohon maaf terkait tanya jawab dan kuisnya di cancel dulu. Insya Allah di ngopi yang akan datang mudah-mudahan bisa. Besok mungkin bisa. Insya Allah. Besok saja. Insya Allah. Besok kan ada sekolah orang tua tuh? Ya. Di forum itu. Nah, Ustaz. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.